Kak Yi Feng, Yu, Yan Yu sepertinya sedang sedih. Coba kalian hibur dia. Aku sudah lupa hari itu. Jangan marah lagi ya. Xingyao, kamu baik sekali. Yan Yu sangat emosi. Aku bingung bagaimana cara menghiburnya. Cari masalah lagi, ya. Kita memang terlalu memanjakannya. Kalau kalian tidak mau maaf dia, biar aku saja yang hibur. Aku mau kasih dia kejutan. Yan Yu, kasih kejutan buat kamu. Yan Yu! Terakhir kali. Kalian pilih dia. Aku pilih diriku. Yan Yu, sudah janji. Lulus nanti kita sama-sama masuk Yunchuang. Ya, Yi Feng, Yan Yu. Teman sejak kecil tak terpisahkan. Mau sekolah atau kerja, kita harus selalu bersama. Ya, sudah janji. Masuk Yunchuang bareng. Aku sumpah, apapun yang terjadi, aku, Shen Yu, akan selalu dukung. Xu Yan Yu tidak bakal tinggalin. Aku juga janji, mau bareng Yan Yu, Shen Yu, bareng seumur hidup. Tidak bakal pisah. Janji kelingking. Jangan ubah selamanya. Boleh. Selamat lulus. Janji musim panas itu hancur karena anak asuh. Belasan tahun itu hancur total. Makasih Kak Yi Feng. Dan rekomendasi Shen Yu. Hari ini aku dapat tawaran kerja Yunchuang. Jadi akhirnya kalian malah kasih kuota satu-satunya itu ke dia juga. Selamat, Xingyao. Sudah mulai kerja ya? Aku tahu kamu pasti bisa. Kalau kamu butuh, aku bakal langsung ada buat kamu. Yan Yu, jangan lupa janji kamu ke kita. Setelah lulus, pilih satu antara kita buat jadi suami. Jangan ingkar janji. Yan Yu, siapapun pilihan kamu, hubungan kita bertiga takkan berubah. Hubungan tetap sama. Iya. Iya. Senang punya kalian. Ironis sekali, belasan tahun bareng tidak sebanding sama orang baru. Yan Yu, kamu beneran tidak datang? Pesta masuk. Kerja aku mewah sekali, aku senang sekali. Hadiah buat aku saja. Cuma bonus buat Xingyao. Gaun ini, Ruan Xingyao. Gaun yang kamu pakai, dapat dari mana? Maaf ya Kak Yan Yu, aku lupa bilang, aku tidak punya gaun, jadi ambil di lemari, ambil satu baju. Kamu tidak marah? Siapa kasih tahu kode rumahku? Siapa izinin kamu masuk? Kamu tahu nggak? Ini pencurian. Aku bisa lapor polisi. Maaf. Gak sengaja. Aku tak sangka. Ambil satu baju saja. Kamu semarah ini. Cuma pinjam sebentar. Aku tidak curi. Jangan lapor polisi. Xu Yan Yu, jangan bicara kasar begitu. Xingyao orang susah, gak pernah punya baju bagus. Dia cuma mau rayain momen penting ini. Mulut kamu jahat sekali. Aku kasih tahu ya. Aku yang kasih sandinya. Xingyao bukan orang lain. Marah ke aku saja. Jangan ganggu Xingyao. Bajunya buat kamu saja. Bukan cuma gaun itu, 2 teman ini juga aku kasih ke kamu. Halo. Halo Ibu Yan Yu. HRMG Technology di sini sudah terima konfirmasi kerja kamu. Senin depan harus datang lapor diri, segera urus berkas luar negeri. Tenang saja, aku pasti tiba tepat waktu. Lu Yi Feng, Shen Yu, dulu aku lepas mimpiku demi kuliah bareng kalian. Tapi sekarang, aku mau kejar mimpiku sendiri.
Seminggu berlalu. Jalan masing-masing. Sudah tak ada lagi. Selamat tinggal. Yan Yu, kalau kamu sudah besar harus nikah sama aku. Jadi pengantin paling cantik. Yan Yu, nanti kalau kamu dewasa menikah sama aku. Kamu harus pilih salah satu di antara kami. Gimana kalian tahu kalau aku sudah besar? Harus nikah sama kalian? Salah satu dari kalian? Harus pilih satu. Yan Yu, mengapa kamu buang semua pemberian kami? Apa kamu masih marah soal San di rumah kemarin kami kasih tahu Xing Yao? Atau karena dia pakai gaun kamu? Jangan marah lagi. Aku beli yang baru. Masalah kecil saja. Kamu sampai marah begini kenapa pakai buang barang? Buang barang saja emosi. Kalau aku bilang mau kerja di luar negeri, hidup bersama kalian, apa kalian bakal gila? Barang di rumah sudah jamuran, cuma bikin sempit saja. Jadi aku buang. Apa kamu nggak marah? Kalian sama aku nanti sudah putus hubungan. Buat apa aku marah? Karena sudah jamuran, buang saja nanti beli baru lagi. Iya. Shu Yan Yu ini makin galak saja. Baru ngomong sebentar, sudah marah-marah. Apa mau rayu dia? Biar saja. Lagian Senin depan, dia bakal pilih Yan Yu. Sebelum Senin depan, kamu harus kasih jawaban. Dengar tidak? Hari itu nggak akan tiba. Senin depan, aku bakal pergi selamanya. Sudah, Yanyu, jangan marah karena masalah sepele. Mulai besok, kita selesai daftar lulus bareng. Jangan malas bangun besok pagi ya. Semalam, Xing Yao mimpi buruk lagi. Luka keluarga butuh waktu lama buat sembuh. Biar Xing Yao bisa lupa masa lalu, kami mau ajak dia jalan-jalan. Yanyu, urus sendiri daftar lulus kamu. Kata mereka, kalau aku mau, mereka bakal lepas semua demi aku. Kak Ifang, ayo aku butuh 3 hari 3 malam buat susun rencana libur lulus kita. Coba tebak kita mau kemana? Mau kemana? Cepat beritahu kami sekarang. Tujuan pertama kita itu Disneyland. Punya kalian itu untung besar buat aku. Ayo, kamu tidak jago renang. Pakai gelang pintar pas renang, biar bisa pantau detak jantung. Terima kasih. Kak Ifeng, pakai kacamata renang pas selam, biar mata kamu tidak sakit. Liburan yang tak terlupa. Terima kasih selalu ada buatku. Moga nanti kita tetap bareng lagi.
Sakit. Iya, tunggu. Yanyu, kami sudah kerja di Yunchuang. Punyamu pasti sudah datang. Iya, sudah aku terima. Kami sudah terima tawarannya. Punyamu juga pasti datang. Iya, sudah aku terima. Yanyu, aku sudah pesan tempat. Nanti kita makan bareng. Iya, Yanyu. Habis makan nanti aku antar kamu beli baju. Utang kemarin pasti aku bayar. Tidak usah. Kalian pergi sendiri aja. Yanyu, kalau kamu nggak pergi, aku bakal terus di sini sampai kamu setuju. Sudah, di LA mungkin turun salju. Beli saja baju dingin. Ya sudah. Ayo. Kalian akhirnya datang. Aku sudah tunggu lama. Ayo makan. Lauknya sudah dingin. Maaf, Xingyao sayang tunggu lama. Xingyao bilang dia juga mau beli barang jadi ikut ke sini. Kita bakal kerja bareng. Bisa saling bantu. Bentar lagi nggak ketemu. Kalian bukan urusanku. Terserah kalian aja. Xingyao, aku ingat kamu suka pedas. Aku pilih tempat ini. Restoran siang paling pedas sekota. Kamu pasti suka. Kok pesannya cuma sedikit? Cukup buat makan? Pelayan, minta menunya. Pesan 1 sapi mala. 1 lagi lidah sapi lada. 1 lagi daging sapi mala. Pesan ampela ayam asam pedas. 1 lagi ikan cabe. Ingat cabenya yang banyak. Xingyao suka. Xingyao, semua ini kesukaan kamu. Kamu harus makan banyak. Yanyu, kok tidak makan? Teman kecil dari dulu. Cuma ingat orang suka pedas. Tapi lupa aku sakit lambung. Tidak bisa makan pedas. Yanyu, menu ini enak banget. Ayo coba ini. Aku boleh tidak makan? Xingyao sudah ambil lauk. Maksudmu apa ini? Yanyu, kamu kenapa? Yifeng. Yanyu punya sakit lambung, tak bisa makan pedas. Aku suruh penjual kurang cabe. Aku lapor dia sekarang. Tidak apa, aku minum obat saja. Iya. Pelan-pelan, Yanyu, aku kasih tahu. Nanti jangan makan pedas lagi. Yanyu. Yanyu, kamu masih marah padaku? Aku tidak mau maafmu. Makanya tidak mau makan lauk ini. Aku miskin sejak kecil. Tidak ada yang sayang atau cinta. Aku tidak pantas dapat cinta. Xingyao, kamu bicara apa? Apa maksud kamu tidak pantas? Aku dan Yifeng sayang kamu. Yanyu bisa lebih dewasa. Xingyao itu kasihan. Jangan peduli masalah kecil dulu. Iya. Aku makan. Yanyu, karena kamu suka, makan lebih banyak. Iga ini pedas dan enak sekali. Coba ini juga. Menu andalan ini enak sekali. Lu Yifeng Shanyu. Persahabatan kita, aku balik ke kalian. Yanyu, kamu kenapa? Yanyu, kamu tidak apa-apa. Yanyu, kamu kenapa? Yifeng. Minum air ini. Sakit sekali.
sekali. Xingyao, kamu baik-baik saja? Tadi aku tidak sengaja kena air. Sakit sekali. Aku tiup ya. Xingyao paling takut sakit. Biar aku tiup. Tidak apa-apa. Mereka pikir cuma ada orang baru ini. Sedangkan aku sudah jadi masa lalu. Yanyu, kamu mau ke mana? Sakit sekali. Xingyao. Orang macam apa itu? Gadis itu dia pergi sambil pegang perut. Kalian malah peduli sama yang kena luka bakar. Yanyu, ayo cepat jalan. Mau sebentar lagi tutup. Perutku jadi nggak enak. Aku tidak mau pergi. Apa perutmu sakit? Cuma alasan saja. Pura-pura saja. Kenapa kita makan baik-baik saja? Hanya dia yang sakit. Dia pasti mau buat Xingyao malu. Yanyu, mau ribut sampai kapan? Bisa beri jalan untuk Xingyao? Aku bilang aku tidak ribut. Sekarang aku benar tidak enak badan. Cukup sampai di sini, kita semua tahu siapa kamu, meski orang lain mungkin tidak. Kamu kan putri sejak kecil. Semua yang kamu pakai dan makan, pasti barang terbaik. Mana mungkin kamu sering sakit begini? Jangan ribut lagi. Tadi aku sama Ayu minum, tidak bisa bawa mobil. Ayo cepat jalan. Xingyao, gimana baju ini? Bagus. Aku suka. Di sana masih ada lagi. Mau ambil semua baju ini? Iya, mau semua. Baik, aku hitung totalnya. Totalnya 25.000 tuan. Gesek kartu saja. Yanyu, kamu pilih baju apa? Bayar bareng saja. Halo, aku mau 2 baju musim dingin. Terima kasih. Iya, Nona. Yanyu, Yunchuang ada di Shen. Di sini selalu hangat. Tidak perlu pakai baju tebal. Aku mau ke utara. Apa? Yanyu, kamu mau pergi ke utara. Maksud kata itu apa? Apa maksudnya lagi? Pasti mau pergi libur. Liburan sekarang rahasia. Apakah kamu anggap kami teman? Kami kan cuma teman Xingyao. Main sebentar. Perlu sekali kamu cemburu. Sudah, Yanyu. Kalau kerjaan sudah longgar, kita semua main. Sayangnya, tidak akan ada lagi nanti. Gesek kartu. Ayu, Kak Yifeng, boleh aku tidak pulang? Aku tinggal di area kumuh. Sana aman, tidak bagus. Tiap malam pulang ke rumah, aku selalu rasa takut. Tentu. Boleh. Rumahku aman, Xingyao. Rumahku banyak kamar. Pilih aja. Kamu bisa juga ke rumahku. Rumahku punya banyak barang menarik, termasuk boneka dan barang langka. Semua enak dan seru ada. Semua ada di sana. Pasti kamu bakal suka. Xingyao, pasti kamu capek jalan seharian. Rumahku ada kolam besar. Mari berendam di rumahku. Kamu mesti pilih satu. Kamu mesti pilih satu. Aku berterima kasih. Belum pernah tinggal di rumah seindah ini. Teman masa kecil. Biar semua ini ikut hujan deras ini hilang jadi tidak ada. Halo, Ibu. Halo Yanyu, kamu sudah yakin tidak mau ke Yunchuang? Padahal MG teknologi di negara M jauh lebih bagus. Tapi kamu sudah janji sama Xiaoyu juga Yifeng buat masuk kantor yang sama. Dari kecil mereka suka nempel sama kamu. Kamu hilang sejam saja. Mereka sudah tidak tahan. Kalau mereka tahu
kamu ganti kerjaan dan keluar negeri, mereka pasti gila. Itu urusan mereka. Itu bukan urusanku. Dulu, aku memang janji buat masuk Yunjuang. Tapi MG selalu jadi tujuan utama aku. Ini hidup aku pilih sendiri saja. Iya, Yanyu. Yang penting kamu yakin ibu dan ayah selalu dukung kamu. Selama waktu ini, kamu di dalam negeri saja, jalan-jalan dan santai. Ibu dan ayah akan mengunjungi kamu setelah kamu menetap di sana. Iya. Hadiah. Apakah hadiah masuk kerja kamu sudah sampai, Yanyu? Hadiah? Hadiah apa? Pipa punya nenek kamu. Mungkin kamu tidak ingat. Waktu kamu kecil, kamu tiap hari minta agar nenek kasih itu. Nenek kamu bilang, kamu masih kecil, takut rusak. Dia sudah janji sama kamu, tunggu kamu kerja, baru akan kasih. Belum sampai 2 tahun, dia sudah tiada. Sudah. Yanyu, jangan bahas lagi. Ibu sudah suruh orang antar itu ke kamu. Iya. Aku tutup dulu, Ibu. Ruan Xingyao, Shu Yanyu, kamu cari ini? Ada banyak kotak di depan pintu, aku bantu buka semua. Pasti alat musik dari ayah ibu, kado buatmu. Bagus sekali. Ini pipa, bukan kecapi. Ini pipa, rumahmu pasti punya banyak. Boleh nggak ini buat aku? Aku juga mau besar. Jangan sentuh barang orang tanpa izin. Ya, beli sendiri kalau mau. Kamu tahu aku orang susah, tapi tetap saja hina aku. Kalau mau drama, mending cari tempat lain. Kasih balik pipa aku. So Yanyu, meski kamu punya ini, barang ini tidak ada guna. Mulai sekarang, semua yang dekat kamu, setiap barang, setiap orang bakal jadi milik aku. Aku bakal rebut semua. Aku tanya terakhir kali, kasih balik pipa aku. Aku tidak mau. Kamu mau apa? Pukul saja aku. Ayo, pukul aku. Kamu berani pukul aku? Bagus. Kamu mau pipa ini? Aku kasih balik. Aku kembalikan sekarang. Jangan. Ruan Xingyao. Kamu sudah lewat batas. Diam! Shu Yanyu, kamu mau apa? Xingyao, wajah kamu. Baru bentar saja, kamu sudah pukul Xingyao begini. Aku tidak sangka kamu jahat sekali. Ayu, kakak Ifeng. Ini salah aku. Aku tidak sengaja bikin rusak pipa dia. Shu Yanyu, cuma satu pipa saja. Kalau rusak, aku akan ganti. Kenapa harus pakai pukul? Ganti pipa ini, kalian tidak bisa ganti. Yanyu, apa maksud kamu? Ada di puisi kuno. Senar besar bising, seperti hujan deras. Senar kecil halus, seperti sebuah bisikan. Itu tentang pipa. Kalian masih ingat? Pipa ini punya nenek. Ayu, kakak Ifeng. Kalian jangan tuduh Yanyu. Pipi aku tidak sakit. Asal Yanyu senang, aku mau buat apapun. Ruan Xingyao. Dengar deh, itu kata-katamu sendiri. Sayang sekali kamu tidak jadi aktor. Shu Yanyu, sifat manja kamu jangan main di sini. Cepat minta maaf ke Xingyao. Benar, cepat minta maaf. Aku harus minta maaf, Lu Yifeng, Shen Yu. Kalian bukan cuma buta, hati juga. Jelas ada CCTV di sana. Cek sendiri apa yang baru saja terjadi. Ternyata ada CCTV. Ayu, kakak Ifeng. Kalian jangan tuduh Yanyu. Pipi aku tidak sakit. Kalau kalian terus tuduh dia, lalu Yanyu tidak senang, nanti aku dan dia tidak bisa jadi teman. Sudah Xingyao, bukan salahmu. Lihat apa yang kamu buat. Lihat juga Xingyao, Shu Yanyu. Mengapa hatimu terasa sempit? Sudah, jangan bahas lagi. Ayu, bawa Xingyao pakai kompres dulu.
Besok hari terakhir. Aku tak perlu lihat mereka bertiga lagi. Ada beberapa luka. Tidak akan pernah sembuh. Halo, ketua kelas. Dengar dari ketua jurusan, kamu mau ke luar negeri. Kenapa tidak cerita ke aku? Aku sibuk akhir-akhir ini. Lupa kasih tahu kamu. Nanti aku traktir makan. Langsung saja, malam ini aku adakan acara. Kita kumpul sama-sama, sekalian buat acara pisah. Setelah lulus, semua bakal pisah. Ketemu lagi, tidak tahu kapan. Xu Yanyu, kamu datang. Dua cowok populer itu mana? Kenapa mereka tidak datang bareng kamu? Pengikut setia kamu kan? Kemana kamu pergi, mereka pasti ikut. Iya. Dengar kalian wawancara kerja, bagian teknologi Yun Chuang. Semua dapat tawaran kerja. Bukan bilang, setelah lulus kuliah, kamu pilih satu dari mereka, terus nikah. Bagaimana? Sudah pilih siapa? Xu Yanyu ini, mana ada peluang pilih. Dua cowok populer itu sekarang favorit. Kalian tanya begitu. Kira-kira bagaimana dia jawab? Halo semua, kami datang. Hello. Mereka tidak suka dia lagi. Hebat apa dia? Dia itu sekarang cuma pecundang. Dia diam saja di sana, tak berani bicara. Sudah. Semuanya, semua orang sudah datang. Acara hari ini sungguh sangat punya arti. Ini pertemuan setelah lulus kuliah sebelum kerja kumpul terakhir kita. Apalagi buat Xu Yanyu. Acara pisah. Acara hari ini sangat bermakna. Kita baru lulus kuliah. Ini kumpul terakhir sebelum kerja. Terutama untuk Xu Yanyu. Ketua kelas, minuman ini buatmu. Terima kasih 4 tahun jaga kami. Biar semua punya jalan bagus. Minuman ini untuk kamu. Ayo ketua kelas, minum. Ayo semua angkat gelas. Ayo minum. Iya, nanti kerja di luar negeri. Pasti susah ketemu lagi sama teman lama yang berjuang dulu. Yanyu, kenapa kamu diam saja? Apa kamu masih marah? Maaf, aku minta maaf. Yanyu, maafkan aku. Yanyu, aku rasa kamu banyak berubah. Kamu jadi lebih galak. Aku dan Ayu bingung bujuk kamu. Bagaimana kalau begini? Nanti kita pulang bersama. Tidak usah. Kalian antar Wan Xinyao pulang. Aku bisa jalan sendiri. Ketua kelas. Xu Yanyu, berani kamu begitu? Lihat, aku akan buat kamu kesal. Ayo Xinyao, makan buah manis ini. Xinyao, badan kamu tidak sehat. Jangan minum air es dulu. Minuman ini buatmu. Ini air hangat. Yanyu, kamu selalu jadi kebanggaan kelas. Cuma kamu yang masuk Wall Street. Bukankah kamu mau ke grup Yun Chuang? Tidak sangka kamu pergi jauh sendiri. Kamu benar mau pergi? Dulu aku belum dewasa. Sekarang aku sudah sadar. Harus lebih pikir diri sendiri. Hati orang. Xinyao baik beri kamu lauk. Kenapa kamu begitu? Bisakah kamu mengalah pada Xinyao? Mengapa kamu berpikir sempit? Cuma soal pipa kok. Kenapa sih kamu suka ngomong jahat? Pura-pura ya. Hati orang. Nggak percaya. Iya, akhirnya kamu ke luar negeri. Nanti kamu jalan sendiri saja. Luar negeri? Yanyu, kenapa ke luar negeri? Ke luar negeri? Yanyu, ke luar negeri? Xu Yanyu mau pergi. Ke Wall Street. Grup teknologi top, grup MG. Yanyu, kamu bicara? Yanyu, Kenapa ke luar negeri? Dunia ini luas. Aku mau lihat-lihat. Ada masalah? Taunya kamu mau pergi libur. dia sebut itu saat beli kemarin. Mana mungkin Yanyu buang kita pergi sendiri. Ketua kelas tahu, cuma acting. Ketua kelas, kamu tidak asyik canda begini.
bukan buat main-main. Aku tidak begitu. Sudah, ayo main game. Kita main botol berputar. Pilih siapa? Harus jujur. Ayo. Yan Yu, Shen Yu dan Lu Yifeng, kamu pilih siapa? Apakah pacarmu? Iya benar. Cepat jawab. Yan Yu, jawab. Shen Yu atau Lui Feng, kamu pilih siapa? Kami sangat penasaran. Apa rasaku saja? Sekarang mata mereka cuma untuk Ruan Xingyao. Tahunnya masih bisa gugup dengar jawabku. Yan Yu, cepat jawab. Kamu pilih siapa? Kami sungguh mau tahu sekali. Pilih satu. Pilih dua. Sudah pilih semua. Dua orang. Xingyao, kamu baik-baik saja? Ada luka? Xingyao, mari sini. Rok kamu sudah basah? Sana udah basah. Oke saja, Xingyao. Kamu pakai baju aku dulu. Ayo kita pulang ganti baju. Semua baju Xingyao basah, kami antar dia ganti. Sudah siap kembang api? Ayo ke sungai main yuk sambil pesta lulus kuliah kita. Sudah, lancar. Dapat kerja yang kita mau. Bagaimana? Ayo ke tepi sungai. Bagus sekali. Yan Yu, kamu mau ikut kami? Iya. Ayo. Lihat itu. Lihatlah kembang api. Kalian nikmati saja. Terima kasih. Maaf semuanya. Kami terlambat. Wah, yang Xingyao pakai gaun ini, model baru Paris Fashion Week. Hanya ada 30 dunia di negara ini yang dia pakai nyata. Sepatu di kaki Xingyao adalah kristal kaca pesan khusus dari Xiangxiang. Bukan semua orang bisa beli ini. Ini bagus. Ini dari Ayu dan Yifeng. Sengaja beli untuk aku. Yan Yu, kamu pegang kembang api. Aku juga mau. Banyak di lantai. Mengapa minta punyaku? Aku mau yang di tanganmu itu. Kamu bisa kasih aku. Kamu mau ini? Iya. Kasih kamu. Yan Yu, apa maksudmu? Xingyao cuma ingin kembang api. Di tangan kamu, kenapa kamu buang? Yan Yu, Xingyao orang miskin. Kamu di depan orang maluin dia. Nggak dewasa sekali. Sudah, Xingyao, nggak usah ambil. Cuma kembang api saja. Aku dan Yifeng sudah beli yang lebih bagus. Xingyao, kami siapin kembang api ungu. Kembang api ungu? Itu yang legendaris itu? Terkenal di dunia? Ini sama Xingyao. Dua cowok kampus. Sayang dia. Hidupnya beruntung sekali. Kembang api ungu. Sepertinya kalian sudah lupa janji kita. Cantik sekali. Romantis sekali. Yan Yu, kamu tahu kembang api ungu paling romantis. Nanti kalau sudah kerja, beli buat Yan Yu kembang api ungu. Itu artinya cinta yang abadi. Tapi dunia ini gak ada cinta abadi. Shen Yu, Lu Yifeng, aku bakal pergi. Kak Yifeng, ayo. Aku berterima kasih atas cinta terindah di dunia. Dari kecil sampai besar, tak ada yang sebaik kalian. Kalian yang paling berarti bagiku.
Xingyao, kembang api ungu paling cantik, kamu yang sulut. Aku tidak boleh egois. Momen indah ini harus kita lihat bertiga. Kak Ifang, ayo, mau bantu aku nyalain kembang api ini? Tentu saja. Cantik banget. Romantis banget. Mirip adegan drama idola. Kembang api ungu cantik. Xingyao, katanya doa depan kembang api, doa bakal kabul. Oh ya, katanya kalau doa depan kembang api, doa bakal jadi nyata. Cepat doa. Ayo cepat doa. Mau ikut berdoa? Semoga aku punya masa depan cerah, mimpi jadi nyata. Katanya kalau berdoa saat kembang api, doa jadi manjur. Mau coba berdoa? Semoga Shen Yu dan Lu Yifeng punya masa depan cerah, masa depan yang bagus. Xingyao, kamu bodoh. Mana ada orang doa cuma buat orang lain? Kalian yang paling berarti buat aku. Kamu juga penting buat kami. Kak Yifeng, Yu, Yan Yu sepertinya sedang sedih. Coba kalian hibur dia. Aku sudah lupa hari itu. Jangan marah lagi ya. Xingyao, kamu baik sekali. Yan Yu sangat emosi. Aku bingung bagaimana cara menghiburnya. Cari masalah lagi, ya. Kita memang terlalu memanjakannya. Kalau kalian tidak mau maaf dia, biar aku saja yang hibur. Aku mau kasih dia kejutan. Yan Yu, kasih kejutan buat kamu. Yan Yu. Yan Yu, kasih kejutan buat kamu. Yan Yu. Tanganku sudah bangun. Jangan gerak dulu. Luka bakar tanganmu parah. Dokter baru saja operasi cangkok kulit. Untung cepat bawa ke sini. Telat sedikit saja. Tangan harus amputasi. Harus amputasi. Yan Yu, kasih kejutan buat kamu. Hati manusia, kok bisa sejahat ini? Oh ya, tadi dua cowok ganteng antar kamu ke sini. Pas lihat kamu pingsan, mereka panik sekali. Selama kamu pingsan, mereka terus jaga kamu. Baru saja aku minta istirahat. Gimana kalau aku bantu panggil mereka? Mereka pasti senang lihat kamu sudah sadar. Jangan. Jangan panggil mereka. Dua orang itu, aku seumur hidup tidak mau ketemu lagi. Sister, lengan aku sakit sekali. Kayak tusuk pisau. Pasti efek bius habis. Luka bakar memang perih. Pasti sangat sakit. Oke saja. Aku panggil dokter lagi. Biar kasih 2 suntik. Kamu tahan sebentar. Yan Yu, kamu gimana? Aku sangat cemas. Yan Yu, salah aku dan Ayu tidak jaga kamu baik. Ini surat maaf. Ini surat maaf. Surat dari Xingyao. Bawa pergi.
Yan Yu, aku tahu kamu sakit, tapi coba tenang dulu. Xing Yao memang salah, tapi dia tidak sengaja. Selama kamu pingsan, dia terus rasa salah. Dia ingin minta maaf, kasih dia maaf. Shan Yu, kamu sadar tidak? Aku yang luka. Dia rasa salah. Kenapa aku harus menanggungnya? Yan Yu, jangan salah paham. Xing Yao cuma mau maaf. Minta maaf? Boleh saja. Biar dia rasa juga lengan hancur kena bakar. Dia harus rasakan sakitnya. Yan Yu, bisa tidak? Jangan jahat begitu. Xing Yao sudah sesal. Mau kamu apa lagi? Apa dia harus sujud di depanmu baru dimaafkan? Bagus. Suruh dia sujud. Minta maaf. Kalau tidak bisa, pergi saja. Jangan muncul di depanku lagi. Yan Yu, aku sudah cari dokter paling hebat buat kamu. Tidak akan ada luka. Istirahat dulu, ya. Kami pergi dulu. Kamu... Pergi. Gimana kondisinya? Sakit banget. Aku suntik bius sekarang, tahan ya. Tidak usah. Sudah tidak sakit. Mana mungkin tidak sakit? Luka ini sudah buka. Nanti perlu ganti obat. Ini sangat sakit. Rasanya seperti kulit robek. Suntik dulu, baru ganti obat. Tanpa itu, dia tidak kuat. Sini. Shan Yu, Lu Yifeng, sakit kulit yang robek kalah jauh dari luka kalian, bahkan sedikit pun. Dulu aku pikir semangat teman masa kecil itu anugerah. Sekarang aku tahu semua sudah layu. Semua sudah pergi jauh. Yan Yu. Ibu. Ayah. Sungguh bawa musuh masuk. Ruan Xing Yao itu sudah lewat batas. Dia jelas-jelas sengaja mau luka aku. Aku pasti buat dia bayar secara hukum. Sakit tidak? Tidak apa-apa. Sini, pelan-pelan. Harus minum banyak biar luka cepat sembuh. Yan Yu, ayah dan ibu masih sibuk kerja, tidak bisa sama kamu. Ayah sudah cari perawat dan dokter terbaik. Kamu jangan urus apapun di rumah sakit, fokus saja biar sembuh. Ayah, ibu, kalian pergi saja, jangan khawatir. Yan Yu, kamu harus jaga diri. Kalau kerja sudah selesai, kami segera balik. Aku tahu. Kami pergi. Yan Yu, maaf aku. Kamu maaf aku? Jangan biarkan Om Tante tuntut aku. Hidupku bisa hancur. Keluar, aku tidak mau lihat kamu. Yan Yu, aku sungguh tahu salah. Kamu maaf aku. Yan Yu, kasih aku satu kesempatan. Kali terakhir. Lepas. Lepas tangan. Yan Yu, ini semua salah aku. Jangan pukul aku. Jangan sentuh dia. Xing Yao, kamu baik saja? Aku cuma mau minta maaf dari Yan Yu. Kalau dia tidak mau ketemu, aku pergi saja. Kamu tak usah pergi. Hari ini kita bahas di sini sampai semuanya jelas. Shu Yan Yu, meskipun kamu benci Xing Yao, kamu tak bisa paksa orang tua tuntut dia. Jangan lewat batas. Luka ini, Xing Yao tidak sengaja.
Dia tak berniat mencelakakanmu. Bawa ke hukum, apa tidak lewat batas. Ayu, Kak Yifeng, kalian tidak perlu bela aku. Yan Yu luka, karena luka itu cukup parah. Wajar kalau dia benci aku, itu normal. Kalau itu bisa kurang rasa sakit dia, aku mau luka parah seperti dia. Apa benar, asal aku luka seperti kamu bakal maaf aku? Yan Yu, apa ini cukup? Xingyao, kenapa kamu bodoh sekali? Xu Yanyu, apa hati kamu dari besi? Kamu tidak punya rasa manusia. Xingyao lakukan ini demi kamu. Kamu masih berani senyum. Kalau ini tak bisa hilangkan dendammu, biar aku ganti Xingyao. Cukup sampai sini. Aku rasa tidak pernah kenal dua orang ini. Aku tidak terima paksa moral. Maaf atau tidak itu urusan aku. Saya mau istirahat sekarang. Silakan keluar. Kamu bilang apa? Sudah aku bilang, aku mau istirahat sekarang. Kalian pergi sana. Yan Yu, kamu sudah beda. Kenapa kamu jadi dingin begini? Aku sampai tidak kenal kamu. Maaf, ini semua salahku. Ayu, Kak Yifeng, aku sudah bikin repot kalian. Xingyao, jangan nangis. Maaf, jangan khawatir. Ada kami di sini. Iya, kamu masih punya kami. Aku akan bantu sekarang. Cari pengacara top di kota bela kamu. Mari kita cari jalan agar kamu bebas dari hukuman. Ayo, pergi. Xu Yanyu ini benar-benar manja. Kemarin berani bicara begitu pada kami. Semoga barang ini dia suka. Hello. Nona Su Yanyu. Hari ini jadwal kamu masuk. Mengapa kamu tak hadir? Pak Fu, aku sudah lapor HR minta izin libur. Beberapa hari lalu, ada operasi kecil. Kalau begitu, undur 1 bulan. Nanti aku jemput di bandara. Tidak usah. Paling lambat, lusa. Lusa aku pasti sampai di LA. Baik, janji. Sampai jumpa nanti. Janji. Lusa jumpa di LA. Kamu mau ke luar negeri? Ayu, Kakak Yifeng. Xingyao, bukankah aku sudah suruh istirahat? Kenapa keluar? Gimana? Masih sakit lukanya? Agak sakit. Tapi kalian ada sini, aku yakin pasti cepat sembuh. Ayu, Kakak Yifeng, luka kalian gimana? Sakit tidak? Kulitku tebal, aku laki-laki, jadi tidak sakit. Sebagai tanda kasih kita, mulai dari sekarang, di lengan kita ada tanda sama. Kemanapun kita pergi, kita tetap paling spesial. Xu Yanyu ranjang 11 waktu ganti obat. Ayo ganti obat. Agak sakit. Tahan sedikit nanti. Tolong tahan. Suster, sakit. Boleh minta bius? Kalau sering pakai bius, tangan kamu bisa rusak. Luka bakar paling sakit. Harus potong daging mati, lalu oles obat baru. Proses ini butuh beberapa hari. Beberapa hari? Jadi lusa aku tidak bisa pulang? Tidak bisa ke LA? Lah? Yanyu, bicara jelas. Kamu mau kemana? Lagi apa? Ceroboh sekali. Gak lihat aku lagi, ganti obat pasien, mau bikin pasien lebih parah. Enggak, bukan gitu. Suster, ganti obat dulu, nanti kita bicara. Dinas luar kota gak masalah. Tapi luka jangan sampai kena air, biar gak infeksi. Nanti susah sembuh. Terus jaga luka tetap bersih. Sudah. Hari ini terakhir, kamu ganti obat. Siang ini boleh pulang. Makasih, suster. Sama-sama. Yanyu, mau dinas kemana buru-buru? Teman sudah bantu izin kamu di Unchuang. Juga Xingyao. Kamu baru sembuh, istirahat dulu saja. Urusan aku, nggak usah kalian pikirin. Yanyu, hati-hati. Yanyu, kamu istirahat dulu. Kami bantu beres-beres. Jangan lupa bawain ya. Kamu itu pelupa. Apa itu punya kamu? Masukin ke tas.
Tutup rapat. Ayu, Kak Ifeng, lengan aku. Xingyao, ada apa? Kenapa ada darah? Sakit sekali. Kita panggil dokter sekarang. Ayo, Xingyao. Hati-hati. Yanyu, nanti kami jemput kamu. Aku malah sempat hayal mereka bakal ubah pikiran. Lucu sekali. Yanyu, Yifeng dan aku jemput kamu. Yanyu, ayo naik mobil. Tidak usah. Aku sudah pesan taksi. Ayah dan ibu sedang dinas. Kami urus kamu. Kami tahu kamu tidak suka, jadi kami putuskan tidak temui Xingyao lagi. Tidak heran kamu tak suka dia, tapi kenapa hubungan kita jadi begitu jauh? Yanyu, jika hari ini kamu tidak naik, aku parkir mobil di sini, biar jalan ini macet. Mau jalan nggak? Cepat, pindahin mobil. Maaf, kami segera jalan. Ayo jalan. Yanyu, ini kue mangga favoritmu. Aku dan Yifeng antri 3-4 jam buat kue ini. Cepat makan. Coba makan. Kami tahu kamu suka mangga. Toko ini enak tidak? Aku jelas alergi mangga. Kalian salah orang. Yang suka mangga itu Ruan Xingyao, bukan aku. Shui Yanyu, apa belum selesai? Masalah ini tidak bisa dilupakan begitu saja. Memang dari awal aku nggak punya tempat di sini. Kenapa harus memaksa? Maaf Yanyu, tadi sikapku tidak baik. Benda ini waktu kita main game ketinggal. Jangan salah paham ya. Itu bukan urusanku. Tak usah jelasin. Yanyu, tadi Ayu cuma asal bicara. Kan kamu tahu sifat dia. Ini obat dari luar negeri. Salep titip profesor untukmu. Bagus buat sembuhin lukamu. Ingat pakai. Tidak usah. Dokter sudah beri obat. Tidak butuh ini. Aku bingung cara jelasin. Belakangan ini, kami memang cuekin kamu. Aku dan Yifeng bakal ganti rugi semua. Kamu mau pergi kemana? Bilang aja mau apa. Kami bakal temenin. Sama kayak dulu. Tidak usah. Baru keluar rumah sakit. Lelah. Ingin pulang. Baik. Pulang. Ayo kita balik. Yanyu, jangan lupa, setelah mulai kerja, kamu harus penuhi janji. Antara aku dan Ayu, pilih satu buat dinikahi. Tanya saja soal itu ke Ruan Xingyao. Aku mau pulang. Yanyu, kamu masih cemburu pada Xingyao? Tidak perlu begini. Kami sudah sering bilang padamu. Kami anggap Ruan Xingyao seperti adik. Jangan berpikir aneh-aneh. Aku tidak cemburu. Cukup, Shui Yanyu. Yifeng dan aku sudah bicara denganmu. Apalagi mau? Aku nggak mau apa-apa. Baru keluar rumah sakit capek banget. Bisa biarin aku tidur nyenyak? Kenapa aku merasa Yanyu berubah? Dia tak peduli lagi. Mungkin nanti akan baik. Beri dia sedikit waktu buat pilih. Halo dosen. Yanyu, kamu sebagai alumni terbaik kampus Hua dan sukses masuk grup MG nomor 1 dunia. Kampus mau minta kamu buat pidato, motivasi pada adik kelas, bagi ilmu kamu. Iya dosen. Aku siap sekarang. Soal kerja di MG, mereka bakal tahu nanti. Dibanding itu, buat para adik kelas bagi ilmu, rasa lebih makna. Yanyu, Lu Yifeng, segera kalian bakal tahu soal aku ke Huaxia. Mari sambut alumni prestasi naik panggung bicara. Yanyu, kamu nggak perlu naik panggung. Kamu mau makan apa? Atau mau pergi mana? Kami ikut kamu. Apa maksudmu? Xingyao mau asah mampu pidato, dia butuh peluang ini. Aku minta ibu kasih peluang ini pada Xingyao. Iya, Yanyu. Banyak peluang lain nanti. Kali ini kasih aku saja. Terima kasih, Yanyu. Terima kasih, Yanyu.
Yan Yu, hanya satu kesempatan pidato. Kasih saja ke Xing Yao. Keluarga Xing Yao sudah miskin, tidak pernah dapat kesempatan tampil di panggung. Pidato ini sedang tidak besar atau kecil. Kita cuma mau beri dia dukungan. Itu aku begadang 1 malam buat naskah itu. Kenapa harus kasih ke dia? Hanya sekali kesempatan pidato. Kamu tidak naik panggung. Kenapa Xing Yao pakai sekali? Halo semua, aku kakak kelas kalian, Ruan Xingyao. Senang sekali hari ini bisa bicara di sini. Yan Yu, kamu jangan marah. Kami tahu kamu marah. Jadi kami siap hibur kamu. Jika kamu mau makan atau buat sesuatu, kami ikut kamu pergi. Aku tidak marah. Sebentar lagi mulai kerja. Aku pulang beres barang. Kami ikut kamu. Kami bantu bereskan koper. Hari ini aku bisa masuk ke grup Yun Chuang. Terima kasih banyak ke 2 orang paling penting dalam hidupku, Ayu dan Kak Yifeng. Aku sekarang agak gugup. Kalian bisa naik ikut aku pidato? Maaf Yan Yu, Xing Yao itu nyali kecil. Ini pertama kali tampil, kami harus ikut. Ya, kami mungkin tidak bisa bantu. Maaf Yan Yu, Xing Yao itu takut. Pertama kali dia di panggung, butuh kami. Iya, sepertinya kami tak bisa banyak bantu. Jangan marah. Ya, kami tahu kamu bakal marah, jadi kami siap menghiburmu. Jika kamu mau, makan atau buatlah. Kami bakal ikut kamu. Lucu sekali. Tulus kalian buat aku di depan acting dia tidak ada harga sama sekali. Yan Yu itu kenapa seperti tidak marah? Seperti tidak kesal sama sekali. Iya, kami sudah siapkan banyak cara. Lebih baik begini. Sayang sekali, Shen Yu, Lu Yifeng, kalian lepas kali terakhir buat tahu hal benar. Yan Yu, semua barang sudah bawa. Dengar kata aku, ini beda dari sini. Beda waktu belasan jam, semua barang harus bawa. Yan Yu, ayah antar ke bandara. Kamu pergi jauh sendirian, ayah ibu tidak tenang. Ayah, ibu, kalian sibuk kerja, tenang saja soal aku. Kamu bilang pergi jauh sendirian. Bagaimana kami bisa tenang? Sudah, ibu kerja luar negeri saja. Ibu sudah begini sedih. Jika aku menikah, ibu gimana? Soal nikah itu, dulu ayah pikir keluarga Shen dan Lu keduanya cukup baik. Kalian main dari kecil, mereka juga jaga kamu. Sekarang ayah lihat, mereka tidak bisa diandalkan. Ayah, ibu, aku sudah lama tidak suka mereka. Mulai sekarang, jarak kita jauh, aku dan Shen Yu. Juga Lu Yifeng tidak ada hubungan lagi. Kamu bilang apa? Yan Yu, apa maksudmu tadi? Kamu bicara soal kami nanti tidak ada hubungan? Yan Yu, jangan lupa ya, besok kamu harus pilih antara aku dan Ayu. Pilih satu buat nikah. Siapapun yang kamu pilih, kami berdua akan jaga ayah ibu. Aku tulus sayang kamu. Kamu bawa banyak barang buat apa? Besok kita lapor ke Yun Chuang, tak perlu bawa barang banyak. Yun Chuang ada di kota ini. Kalau kamu mau pulang, rindu ayah ibu, kami antar kau pulang. Tidak perlu barang sebanyak ini. Jangan urus aku. Wajar kalau perempuan. Banyak baju itu biasa aja. Iya, bawa sebanyak yang kamu mau, kami bantu bawa. Sudah makin malam, ayo cepat kita pergi. Kami ambil mobil dulu. Naik mobilku, Yan Yu. Ada kejutan di kantorku nanti. Naik mobilku saja, ada kejutan juga. Tidak usah diantar. Sebenarnya, aku mau ke luar negeri. Luar negeri? Tak perlu antar aku. Sebenarnya, aku... Ayu, Kak Yifeng, aku di jalan kerja kecelakaan. Sekarang aku sendiri di pinggir jalan. Aku takut banget. Xing Yao, gimana sekarang? Kenapa kecelakaan?
Kamu terluka. Aku tidak apa-apa, cuma sedikit kaget. Xingyao, tunggu di situ. Aku segera datang. Aku bisa pergi sendiri. Jika sudah di kantor, hubungi kami. Oh iya, Yanyu, kamu harus pilih salah satu dari kami, lalu beritahu kami. Ayu, kakiku sakit banget. Kayak tidak bisa gerak. Aku takut banget. Aku segera ke sana. Xingyao, tunggu ya. Dulu cinta itu nyata, akhir saat ini juga nyata. Shen Yu, Lui Feng, aku mau mulai hidup baruku. Tidak perlu diantar, biar tidak bikin ribet. Antar Nona besar ke bandara. Ibu, ayah, kalian jaga diri ya. Aku pergi dulu. Jaga diri baik-baik di luar sana. Ada apa-apa, beri kabar ayah ibu. Kami bakal jenguk kalau ada waktu turun pesawat. Ingat kasih kabar. Naik mobil sana. Aku jalan dulu. Harus hati-hati di jalan. Xu Yanyu, lihat jelas tidak. Cuma modal satu telepon, mereka masih bakal buang kamu. Kalau kamu mau mohon padaku, aku bisa saja pikir-pikir kasih satu buat kamu. Tidak usah. Aku tidak mau keduanya lagi. Kasih semua padamu. Kali ini, aku bakal buka total hidup yang baru. Untung Xingyao hari ini cuma lecet sedikit. Dia bisa jaga diri. Kalau tidak, kita tak bisa beri kejutan untuk Yanyu. Kita tidak tahu apa Yanyu bakal suka kejutan dari kita. Dia pasti bakal suka. Wah, sudah lama tak lihat lamaran romantis begini. Ini romantis begini. Dua cowok ganteng lamar di waktu sama. Ini romantis banget. Tidak tahu siapa gadis yang dapat semua ini. Dua idola Yun Chuang. Kejar dia sekarang, pasti dia cantik sekali. Xu Yanyu ini, kenapa belum datang juga? Kenapa? Aku punya rasa yang tidak enak. Begini saja, aku telepon Yanyu. Iya. Halo, nomor yang kamu telepon tidak bisa hubung. Yanyu blokir aku. Apa? Halo, nomor yang kamu telepon. Xu Yanyu ini malah blokir aku juga. Aku tahu. Dia pasti marah karena hari ini tak diantar ke kantor. Bukan. Oke saja, aku ke rumah Xu. Kamu cari di sekitar kantor. Hubungi aku. Aku Yanyu. Ifeng, kamu terlalu manja dia. Kamu selalu manjakan dia. Yanyu. Tuan muda lu, kenapa kamu kesini? Paman Lin, Yanyu ada di rumah. Nona muda tadi pagi pergi sama kamu kan? Belum pulang. Iya. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Terima kasih. Dulu Yanyu tidak seperti ini. Apa benar kata Ayu? Dia masih marah sampai pura-pura hilang. Dulu aku tidak dewasa, sudah kembali sadar. Semua hal harus pikir diri sendiri. Benar. Ketua kelas, dia pasti tahu Yanyu. Halo ketua, saya ingin tanya. Yifeng, buru-buru amat. Ada apa cari aku? Kamu tahu Yanyu mana? Kamu sama Yanyu dekat dari kecil, kamu saja tidak tahu dia kemana. Mana aku tahu. Akhir-akhir ini Yanyu lagi ngambek. Dia blokir aku dan Ayu, semua kontak kita.
Lalu dia pura-pura hilang. Kalau dia mau pergi, biar dia pergi saja. Kamu tidak paham, Yan Yu. Dia takkan tinggalkan kita. Akhir-akhir ini kita agak cuek padanya. Dia lagi cemburu, lagi main tarik ulur. Kamu benar tidak tahu? Dia sudah. Tunggu dulu. Halo, Ayu. Yifeng, cepat ke kantor. Ada masalah? Segera ke sana. Ayo. Apa masalahnya? HR bilang karyawan baru tidak ada Yan Yu. Apa? Coba bantu cek lagi. Aku sudah sering cek grup Yun Chuang. Dari awal hingga akhir, tak ada nama karyawan Xu Yanyu. Dia tidak pernah kirim resume ke Yun Chuang. Apa? Yu, kamu pikir apa kita benar kuek pada Yan Yu? Terus kenapa? Biar dia marah? Tidak boleh langgar janji kita. Terus, apa dia balik? Yifeng, pikir apa kamu? Tidak mungkin. Yan Yu tega tinggal kita. Aku jamin, tidak sampai 3 hari. Oh tidak, besok dia pasti telepon minta maaf. Benar? Dengar aku, pasti benar. Tapi kali ini, kamu jangan luluh lagi. Aku mau hukum dia, lihat saja apa berani egois lagi. Kalau dia tidak minta maaf, aku bakal gelitik dia sampai dia ampun. Tuan muda, jangan minum lagi. Nanti badan kamu bisa sakit. Paman Lin, sudah 3 hari. Yan Yu pergi kemana? Tuan muda Lu. Apa perut kamu sakit? Tuan muda Lu, tunggu. Aku cari obat dulu. Halo? Sinyal. Perut aku sakit. Kakak Ifeng, aku lagi sibuk sekarang. Aduh, kamu bikin kotor rok aku. Liu, pelan sedikit ya. Sinyal. Kamu di mana? Aku lagi sama klien. Lagi sibuk, tutup dulu. Baru kerja sudah sama klien. Saka Ifeng, ini obatnya. Aku lari 10 kilo lebih, akhirnya dapat obatnya. Cepat minum obatnya, biar cepat sembuh. Tuan muda Lu. Ini dari Nona Besar. Obat khusus buat kamu. Cepat minum. Yan Yu. Yan Yu. Tuan muda. Tuan muda sudah bangun. Paman Lin, aku kenapa? Maaf tuan muda kambuh. Sakit sampai pingsan. Untung ada obat Nona Besar. Yan Yu sakit maak. Rumah selalu sedia obat maak. Ini bukan obat Nona Besar. Ini obat milik Tuan Lu. Nona Besar bilang, kamu sakit maak usai pesta. Waktu itu hujan deras, Nona Besar sengaja lari balik beli obat maak buat kamu. Dia sangat khawatir, sengaja taruh obat ini di tempat paling jelas. Yan Yu masih peduli. Dia tidak bisa tanpa aku. Tuan Lu, aku buka pintu. Kak Ifeng sudah sehat. Kakak Ahyu kamu di sini. Aku sengaja beli kue ini. Habiskan kue ini. Ya, suasana hati bakal jadi baik. Lupa pesan dokter. Gula darah kamu tinggi.
Tidak boleh makan yang manis. Izinkan aku makan satu suap, Yan Yu. Aku sudah makan. Sudah habis. Kamu sangat rakus. Lihat, aku menangkapmu. Paman Lin, Yan Yu bilang gula tinggi. Jangan makan kue. Paman Lin. Dulu sini buat taruh apa? Mengapa sekarang kosong? Nona besar bilang, setiap barang di sini, di baliknya ada cerita sangat indah. Tapi kalau sudah retak, mau dibuang saja. Pipa ini. Pipa ini. Aku juga tidak tahu kenapa bisa sampai rusak. Ini punya nenek Nona besar. Waktu mau pergi, titip ke Nyonya. Bilang, pas Nona besar dapat kerja, kasih ini jadi kado buat Nona besar. Tapi belum 2 hari, kenapa sudah rusak? Sayang sekali. Tidak bisa bagus lagi. Paman Lin, ada CCTV di halaman. Ada, aku ambil sekarang. Tuan Muda Lu, video sebulan ini semua di dalam. Xu Yan Yu, kamu mau apa? Jangan lewat batas. Ya ampun. Aku sedang apa? Apa yang aku buat? Ganti rugi. Pipa ini. Kalian tak bisa ganti. Puisi kuno bilang, dawai besar seperti hujan, dawai kecil seperti bisikan. Itu bahas soal pipa. Ternyata pipa ini aku tidak sanggup ganti. Aku salah. Semuanya salah. Paman Lin, apa aku salah besar? Aku tidak tahu. Aku cuma tahu saat kalian bertiga kecil, dekat sejak kecil, perasaan kalian saat itu sangat baik. Tapi sejak Ruan Xingyao muncul, Nona besar selalu kalian tuduh. Kalian rasa Ruan Xingyao kasihan? Tapi Nona besar tidak. Saat Nona besar kecil, ayah dan ibu sering dinas luar. Maaf, tak bisa temani dia. Ya, saat dia kecil, dia hidup sebatang kara sendirian. Sejak kalian muncul, dia tidak sepi lagi. Kamu di hati dia, orang paling dekat yang dia percaya. Tidak ada yang ganti kamu. Tapi, makin dekat orang itu, makin dalam sakitnya. Kalau sering, hati ini akan mati. Yifeng, kamu kenapa? Yan Yu sudah balas pesan? Aku salah. Semua salah. Apa yang salah? Yan Yu sudah balik? Ikut aku. Aku akan bawa ke sana. Mau bawa kemana? Yan Yu, kamu keluar Yan Yu. Ayah, ibu. Yan Yu kemana sebenarnya? Dia tidak kerja di Yunchuang. Anak
Aku kemana? Apa urusanmu? Kalian cuma peduli pada ruang Xinyao itu? Ibu, rasa aku pada Yanyu, orang lain tak tahu, tapi ibu pasti tahu. Kamu suka dia, tapi kamu siksa dia terus. Kamu suka dia, tapi nggak percaya. Malah percaya sama ruang Xinyao. Mungkin lebih baik berhenti menyukainya. Dia tak pernah bahagia denganmu. Ibu, kasih tahu aku saja dia sebenarnya kemana. Orang jahat cuman hasut sedikit, kamu langsung lupa dia. Dulu dia sangat baik, apa kamu lupa? Dia tinggal kalian, itu sudah paling benar. Ibu, aku mohon pada ibu, aku tidak bisa tanpa Yanyu. Ibu kasih tahu aku, dia sebenarnya kemana. Yifeng, kamu sedang apa ini? Ibu, kasih tahu aku saja. Iya sudah. Xiaomei, Urusan ini harus selesai sekarang. Yan Yu, dia tidak kerja di Yunchuang. Dia pergi ke MG Teknologi, maksudnya lah. Yanyu malah ke luar negeri. Ada beda waktu 10 jam lebih. Yanyu, apa benar mau tinggal kita selamanya? Ayu, kakak Yifeng, aku sampai di tempat kerja. Semua di sini walau rasa asing, tapi ini awal yang baru. Dulu, mungkin aku pernah cinta atau pernah sayang beneran, tapi rasa sayang itu kalian hancur sendiri. Sekarang, aku sudah benar-benar nyerah. Pak Fu, Nona Shu sudah sampai kantor. Tidak usah jemput ke bandara. Yanyu, akhirnya bakal ketemu. Halo, saya CEO Grup MG, Fu Yanxiu. Halo Pak Fu, namaku Shu. Shu Yanyu. Langsung masuk ke teknologi. Ini kartu kerja dan laporan masuk. Direktur, maaf Pak Fu, aku ragu bisa. Percaya kamu bisa. Aku bawa lihat kantor. Semuanya, ini adalah Direktur Su yang baru. Kerja nanti, dia pimpin kalian untuk selesai bersama. Halo semua, aku Shu Yanyu, lulus Universitas Teknologi Huaxia. Mohon bantu kalian semua. Yanyu, itu kantor kamu. Ikut aku. Wah, Direktur Shu cantik sekali. Dia sangat cantik dan juga pintar. Pak Fu sendiri yang bawa, mereka tidak biasa. Pak Fu sudah temu Dewi takdir dia. Wah, Apa pendapatmu? Gimana di sini? Suka tidak? Terima kasih Pak Fu. Tugas saya, kuharap kamu di sana tidak merasa asing. Pipa. Pipa ini, meski kalah dari punya nenek, tapi hasil karya ahli. Yanyu, harap kamu suka. Terima kasih Pak Fu. Apa kita pernah ketemu? Yanyu, hebat kamu. Itu kamu? Iya. Ini aku. Berikutnya silakan, Ketua Shu naik panggung beri sambutan tentang proyek kuartal ini buat laporan detail. Mari tepuk tangan.
Yanyu, kamu hebat. Pak Fu didik aku. Nanti jangan panggil Pak Fu. Kalau tidak panggil Pak Fu, terus panggil apa? Panggil Kak Yanxiu. Iya. Kak Yanxiu. Kak Yanxiu, hari ini ada acara apa? Kenapa siapin makanan sebanyak ini? Selamat kepada Xu Yanyu. Proyeknya sukses. Perusahaan kita sukses besar di Asia Pasifik. Kamu pahlawan besar di grup MG. Beneran? Tentu saja benar. Ayo, bersulang. Bersulang. Kenapa Yanyu? Career sudah sukses. Kamu gak senang? Enggak, aku senang sekali. Yanyu. Ayo kita pacaran. Kak Yanxiu, aku sebenarnya... Gak apa-apa. Aku tahu kamu masih ingat hubungan lama. Tapi aku bakal tunggu. Yanyu, aku mau selesaikan setelah proyek ini. Balik ke negara asal. Balik ke sana? Pak Fu, Pak Shu, Ketua Zillion Teknologi, dia sudah lama menunggu di Klub Yunding. Janji jam 3 diskusi kerjasama. Banyak perusahaan datang ke kantor minta kerjasama. Semua itu sudah aku tolak. Tapi ada satu perusahaan punya ide yang unik. Akan kubahas ini. Yanyu, urusan Yunding titip kamu. Tenang, Kak Yanxiu. Semua sesuai rencana. Bawa dia ke Klub Yunding. Jaga dia baik-baik. Iya. Pak Liu, MG mau kamu tanda tangan kontrak. Jangan lupa sekretaris kecilmu, ya. Aku demi bisnis kantor sibuk ke sana-sini. Kaki aku mau patah. Asal sama MG sudah tanda tangan kontrak, aku buat kamu jadi wakil direktur. Gimana, sayangku? Benar? Terima kasih, Pak Liu. Itu kamu. Siapa yang datang hari ini? Tahu? Tunjuk pada aku semua sikap pelayan bintang 5 kalian. Jangan sampai lalai, nanti aku laporin kalian. Simpan baik-baik. Kamu ngerti kan? Lucu banget, pergi sana kalian semua. Hari ini aku resmi jadi wakil direktur. Jangan sampai kacau. Kamu rupanya. Henti, kamu tahu ini tempat apa? Kenapa masuk ke dalam? Bukankah ini kamar 1703? Sini memang 1703. Hari ini Pak Liu kita janji temu Direktur MG bicara bisnis. Apa urusan dengan kamu? Karena sini adalah 1703, jadi ada urusan denganku. Kamu di luar negeri beberapa tahun, merasa sudah jadi bagian kelas atas. Tempat mewah seperti ini bisa kamu masuk juga. Aku adalah Direktur Grup MG. Saya datang untuk bisnis. Kamu kira aku belum lihat dunia luar? Cuma kamu. Kamu jago sekali bicara besar. Kalau kamu CEO MG, aku ini wakil CEO Zillion. Bukan, tapi komisaris utama. Jika kamu tak mau Zillion hancur karena kamu, cepat panggil Liu Xing ke sini sekarang. Aku sudah sabar sama kamu, Xu Yanyu. Apa yang paling kubenci darimu? Wajah sombongmu yang sok hebat itu. Kamu merasa semua orang lebih rendah darimu. Padahal nyata, kamu cuma orang yang tidak guna. Buang oleh dua teman masa kecil kamu, lalu kabur ke luar negeri. Kamu cuma si ekor pecundang yang malang. Ruan Xinyao, lebih baik tutup mulut. Nanti kamu menyesal. Kamu berani maki aku. Aku bilang sekali lagi, aku di sini untuk bisnis, bukan debat sama kamu. Mana mungkin kamu bicara bisnis?
Su Yanyu, COMG, memang mau datang, tapi marga dia Fu, bukan Shu. Kamu yang bikin masalah denganku. Hari ini, aku hitung semua hal lama dan baru denganmu. Ruan Xingyao, tanggung jawab atas kata kamu? Masih berani gertak aku? Berhenti! Masih berani bohong aku? Berhenti! Bos Liu, orang ini berani ngaku bos MG. Dia memang bos grup MG, Bushu. Apa? Bos Liu, bahas bisnis lain kali. Bushu, maaf salah aku, Zilian kami, susah payah buat janji. Bisnis langka ini, anggap saja kasihan kami, kantor kecil ini, kasih kami satu jalan. Bos Liu, ada staff seperti itu, aku nggak berani bisnis lagi. Bushu! Dasar kamu, proyek bisnis susah, yang langka ini hancur gara-gara kamu. Awas kalau ketemu lagi, aku habis kamu. Aku susah payah jadi wakil bos Zilian. Hancur gara-gara Xu Yanyu. Kita musuh sekarang. Ayu, buka pintu. Ayu, aku sinyal. Sinyal. Xinyao, panas banget. Kenapa kamu datang? Ayo minum air, biar kamu tidak pingsan. Xinyao, kamu kenapa? Siapa yang bikin kamu sedih? Beritahu aku, biar ku balas mereka. Ayu, Su Yanyu sudah balik. Dia sudah balik. Kamu tahu? Yanyu. Dia pasti balik, balas dendam. Dia benci aku dulu karena ambil kamu dan Kak Ifeng. Dia balik buat balas dendam. Bagaimana sekarang? Aku takut sekali. Yanyu. Janji kelingking 100 tahun tidak boleh ubah. Su Yanyu ini malah blokir aku juga. Yanyu ternyata ke luar negeri. Yanyu, benarkah kamu akan pergi selamanya? Aku harus kasih tahu Yifeng dan cari dia. Yanyu. Ayu. Xu Yanyu. Berapa lama pun lewat, hati mereka cuma ada kamu. Apa hari ini di sini mau siap acara nikah? Gimana dekor bisa romantis begini? Yanyu, pernah terpikir nggak kalau nanti nikah bakal romantis begini? Aku tidak cari romantis. Aku cuma harap kita berdua tulus sayang, terus sama-sama selalu. Yanyu, kamu mau nikah sama aku? Hidup ini, aku pasti setia terus. Akan pergi. Kak Yanshu, aku... Yanyu, terima aku. Aku akan selalu menjagamu. Jangan terima dia. Yanyu, apa ini benar kamu? Apa aku cuma mimpi, Yanyu? Aku benar sudah tahu salah. Kamu balik sama aku. Apa urusan kalian? Xu Yanyu, 3 tahun tak bertemu, kok sikapmu begini? Yifeng cari kamu sampai kasih ibu. Kamu tahu? Cukup. Ayu, jangan bicara lagi. Sekarang kita harus bawa Yanyu pulang. Yifeng, kenapa kamu begini? Nanti aku jelasin setelah balik. Aku tidak akan ikut kalian. Silakan pergi. Xu Yanyu, kamu cukup. Yifeng sudah minta maaf, kamu mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Saya cuma tak mau urusan lagi sama kalian. Apa hubungan dia denganmu? Dia siapa? Tidak masuk akal. Kalian memang bermain. Wajar kamu ingin pergi. Kamu langgar janji kita, pergi tanpa pamit. Ternyata sudah cari orang lain. Su Yanyu, kamu benar-benar jahat. Sentuh dia lagi kalau berani. Xu Yanyu, kamu berani sekali padaku. Shen Yu, Lu Yifeng. Kalian puas ribut?
Hubungan kita benar-benar selesai. Sudah, Yan Yu. Shen Yu tadi emosi. Tapi bisa nggak jangan bicara saat marah? Ifeng, Xu Yanyu 2 tahun lalu pergi tanpa pamit. Sekarang dia balik, mau balas dendam pada Xinyao. Mau bilang apa? Intinya, semua salah Xu Yanyu. Aku tunggu kamu 2 tahun. Sikapmu berubah setelah tak kembali. Cukup, kamu jangan bicara lagi. Jangan hina Yan Yu lagi. Kamu gila. Kenapa kamu terus bela dia hari ini? 2 tahun lalu dia sakiti kita. Jangan berisik lagi. Pilihan siapapun itu urusanku. Gak ada urusan sama kalian. Kalian pergi saja. Yan Yu, aku tahu kamu masih marah. Tapi jangan asal cari pria asing buat nikah. Kamu harus tanggung jawab hidupmu. Aku gak asal cari orang asing. Dia pria yang aku pilih buat seumur hidup. Bang, Apa? Yan Yu, kamu benar mau nikah? Iya, aku mau nikah. Yan Yu, nikah itu urusan seumur hidup. Kita sudah bareng belasan tahun. Kami paling cocok untukmu. Kamu tak bisa menikah dengan orang asing. Terlalu gegabah. Aku tidak gegabah. Tiap pilihan yang aku ambil sudah aku pikir matang. Tapi kenapa harus dia orangnya? Karena cuma dia yang yakin pilih aku. Ternyata masih cemburu sama Xinyao ya? Yan Yu, cukup berisiknya. Yan Yu, jangan hukum diri sendiri karena salah kami. Menikah dengan orang asing, kamu takkan bahagia. Kamu bilang aku dan Yanshu aneh. Kamu salah soal itu. Itu sekarang jadi orang luar. Xu Yan Yu, jangan bicara keterlaluan. Apa aku salah? Ruan Xingyao tidak. Persahabatan masa kecil kita hancur. Ruan Xingyao itu keluarga kalian. Oke, aku tak mau bicara banyak. Hari ini, walau terpaksa, aku akan bawa kamu pulang. Cukup, Ayu. Ifeng, jangan ribut. Jelas ini salah Xu Yanyu. Dia buang hubungan 10 tahun kita. Dia pilih laki-laki lain. Sekarang dia malah putar balik fakta, fitnah kita berdua, tuduh kita ada hubungan sama Xinyao. Orang kayak dia. Kenapa kamu masih bela dia? Cukup, Ayu. Kita jelas ditipu Ruan Xingyao, jadi kelihatan bodoh. Kamu kena cuci otak, Xu Yanyu. Kamu tidak lihat Xinyao luka? Kalau mau ribut, pulang saja. Kita mau makan. Yan Yu, aku tidak mau kamu sesal seumur hidup. Yan Yu, ayo pulang. Aku sudah bilang jangan sentuh dia. Kenalin diriku dulu. Aku Fu Yanxiu. Aku bos dari MG Group. Dia, Xu Yanyu, adalah pacar aku. Hari ini aku mau lamar dia. Lamar dia buat aku. Yanyu, kamu mau nikah sama aku? Yan Yu, aku tahu kamu nggak akan percaya apapun yang kukatakan. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku pasti tuntut adil buat kamu. Tapi Lu Yifeng, adil yang telat datang, saya tak butuh itu lagi. Aku sudah punya kebahagiaan sendiri. Kalian bisa pergi. Tidak, aku tidak mau pergi. Yan Yu, aku tidak bakal lepas kamu lagi. Gimana kalau begini? Kamu mau ke LA, aku bakal ikut sama kamu. Pergi sekarang juga. Aku suruh satpam usir kalian. Kamu diam saja. Shen Yu. Jaga martabatmu ya. Ayu, ayo kita pergi. Yan Yu, sudah pada sadar sekarang? Apa kamu bakal sesal? Aku... Yan Yu, aku Fu Yanxiu. Memang tegas, aku nggak maksa orang buat pilihanku. Aku suka kamu. Pikirkan baik-baik siapa yang kamu suka, lalu beritahu aku. Bisa? Ternyata di dunia ini, betul ada orang tidak paksa aku buat hal tidak suka. Ternyata ada yang tulus peduli, perhatian, dan paham rasa aku. Kak Yanshu, kamu dan mereka betul beda. Oke, aku janji. Pulang dan pikir baik-baik. Jawabannya kasih tahu seminggu lagi. Jangan minum, Tuan Shen. Tubuh kamu bisa rusak nanti. Aku sudah banyak buat hati Yanyu sakit. Aku memang bajingan. Yifeng, kenapa tidak bilang awal? Sebentar saja, kamu sudah pukul Xinyao. Kok aku tidak sadar kamu jahat sekali? Yanyu, Xinyao baik ambil lauk. Kenapa sikap kamu begini? Yanyu, bisakah kamu berhenti menekan orang? Xu Yanyu, cukup. Aku dan Yifeng sudah bicara baik-baik. Apalagi mau. Tuan Muda Shen. Ayu, jangan minum lagi. Bangkitlah kamu.
Kalau terus hancur begini, Yanyu bakal benar-benar milik orang. Tapi aku sudah banyak buat Yanyu sakit. Mana mungkin dia maaf aku? Ayu, jangan minum lagi. Cepat bangkit. Ayu, saat kita pergi, aku tanya staf toko. Dia bilang Yanyu tak terima ajak nikah Fu Yanxiu. Semua masih bisa baik lagi. Yifeng, apa kamu bicara benar? Aku sudah tahu. Yanyu cuma mau pancing kita. Dia pasti tidak suka pria marga Fu. Yanyu bilang 7 hari lagi kasih tahu siapa orang yang dia suka. Supaya kita sadar. Aku sudah bilang mana mungkin Yanyu buang kita. Di mana ada Ruan Xingyao, pasti ada bukti salah paham. Tapi kenapa dia tidak bilang dulu? Jika dari awal kita tahu semua ini ulah Ruan Xingyao, kita pasti bela Yanyu. Dia sudah kasih tahu kita, tapi tidak ada yang pilih percaya dia. Mungkin dia sudah terlalu kecewa, jadi tidak mau jelas lagi. Aku benar-benar brengsek. Apa yang sudah aku buat? Ayu, Ibu Shu benar. Kita memang buta. Wajar Yanyu kuek kita. Sekarang kita cuma bisa bela nama baik Yanyu, buat Ruan Xingyao bayar semua. Ruan Xingyao, ini semua salahmu. Kamu buat kita salah paham. Aku tidak akan lepas kamu. Kak Ayu, Kak Yifeng, ada apa kalian buru-buru cari aku? Aku juga mau cari kalian. Ada apa kamu cari kami? Aku sudah dengar soal kalian. Xu Yanyu benar-benar parah. Malah buat kalian malu di depan banyak orang. Di dunia ini, cuma aku yang tulus pada kalian. Xu Yanyu cuma pura-pura, tidak tulus. Kak Ayu, Kak Yifeng, aku simpan kerudung ini sudah lama. Tunggu kalian lihat wajah asli Xu Yanyu. Pasang ini untukku sekarang. Jangan khawatir. Ya, aku tidak akan kayak Xu Yanyu. Harus pilih satu di antara kalian. Aku bisa korban sedikit. Nikah sama kalian sekaligus. Kalau di sini tidak bisa, kita ke luar negeri. Kak Ayu, Kak Yifeng, cepat pasang ini buat aku. Aku mau nikah sama kalian. Kenapa kalian pukul aku? Ruan Xingyao, kamu tahu? Aku dan Yifeng cuma pasang kerudung buat Yanyu. Karena kamu tidak pantas. Kak Yifeng, kamu maksud apa? Ruan Xingyao, jangan pura-pura polos depan kami. Semua jahat kamu pada Yanyu, kami sudah tahu semua. Yanyu sudah cerita tentang aku. Kalian jangan percaya dia. Ayu, Kak Yifeng, kalian dengar aku dulu. Tidak seperti yang kalian pikir. Masih berani bantah? Aku tahu kamu penting karir. Kami sudah putus semua bantu untuk kamu. Ruan Xingyao, jahat kamu pada Yanyu dulu, bakal aku balas satu-satu. Masuk. Kalian mau apa? Kak Yifeng, Ayu, aku sungguh salah. Aku cuma mau kalian lirik. Aku mohon pada kalian. Jangan usir aku. Keluargamu memang sulit. Namun itu bukan alasan Yanyu sakit. Apalagi hampir kehilangan nyawa. Ruan Xingyao, soal yang dulu, hari ini kami maaf kamu. Kamu tega sekali mau rusak tangan Yanyu. Aku harus pukul kamu. Jangan. Ayu. Seret keluar dan pukul. Jangan kotor tempat keluarga Shu. Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan pukul lagi. Shan Yu, Lu Yifeng, jangan bohong pada diri. Sebelum ini kalian bisa buat Yanyu balik. Tapi kalian tidak buat. Kalian yang usir dia. Dia tidak cinta kalian. Aku yang cinta kalian. Kamu tutup mulut. Yanyu sayang pada kami. Jangan muncul depan kami, atau aku hajar terus. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Kenapa? Kenapa? Kenapa kalian cinta dia? Harta dan keluarga, kuasa dan kasih orang tua, teman kecil sejak dulu.
Kenapa dia punya semua? Tapi aku tidak punya. Tuhan, kenapa kamu tidak adil? Tidak adil banget. Xu Yanyu, kamu rusak hidupku. Aku buat kamu susah. Besok Yanyu harus jawab. Yifeng, kamu ada ide apa? Kantor baru buka, saat ini yang paling penting bawa Yanyu balik. Kita urus bareng, percaya pasti bisa makin besar. Benar. Meski aku yakin Yanyu tidak terima sifu itu, tapi buat jaga-jaga harus siap matang. Ayo, kita kerja sama. Iya, biar dia tahu dia tak bisa lari. Xu Yanyu, Yifeng dan aku mau bukti janji kemarin. Cinta datang, kamu tidak lihat kali ini. Jangan sampai lewat lagi. Xu Yanyu, kamu sudah janji. Di antara kita pilih satu buat bareng. Sekarang saat kamu pilih. Yanyu, kamu datang? Apakah kalian ingat rahasia reuni 2 tahun lalu? Aku belum sempat bilang sejak Ruan Xingyao menghalangi. Sejak itu, aku sudah mantap. Saya tidak akan pilih kalian berdua lagi. Jadi berapa kali pun ulang, aku tidak mungkin pilih kalian. Yanyu, maaf, dulu kami memang salah. Bisakah kamu beri kami satu kesempatan lagi? Lihat ini, kado-kado ini, kado umur 5-23, semua kami pilih pakai hati. Yanyu, maafin kami. Apakah kalian tidak mengerti ucapanku? Yanyu, aku nggak minta kamu pilih di antara kami. Cukup tinggalkan Fu Yanxiu. Kami berdua, aku mau kamu juga. Rasa suka aku ke kalian. Sudah kalian hancur sendiri. Jangan bahas soal maaf, apalagi soal lanjut bareng. Semua itu tidak mungkin. Kalian mending nyerah saja. Tidak mungkin. Apakah cinta bisa hilang? Aku tahu, kamu masih marah pada Ruan Xingyao. Kami sudah selesai. Aku tak ada hubungan apapun dengannya. Hal yang dia buat dulu, kami semua sudah tahu. Dia sudah dapat hukuman. Yanyu, coba lihat. Jadi kalian cari aku, mau minta maaf buat dia? Bukan. Kami tidak minta maaf untuk Ruan Xingyao. Nasibnya sekarang memang pantas. Dulu kami semua ditipu Ruan Xingyao. Makanya kami dingin pada kamu. Apa kalian gak merasa alasan ini konyol? Kita tumbuh bareng dari kecil, teman masa kecil. Iya, aku bisa rasa kalian bicara serius. Luka yang kalian beri itu memang nyata. Aku gak akan maafin kalian. Tidak mungkin bisa maafin. Yanyu, kali ini kami benar salah. Apa kamu bisa kasih satu kesempatan lagi? Boleh? Yanyu, kami benar sayang kamu. Manusia punya hati. Selama ini kalian buat aku sangat luka. Kenapa minta aku maaf kalian tanpa syarat? Sekarang kalian malah bilang luka aku karena sayang aku. Apa kalian merasa lucu? Yanyu! Yanyu benar. Orang dewasa saat sama orang dia sayang tidak akan buat luka saat sama orang itu. Yanyu. Sudah lewat 7 hari. Apa jawaban kamu? Bisa kasih tahu. Kak Yanxiu, jawabannya sudah ada. Dan selalu sangat yakin. Aku janji padamu, baru bilang hari ini. Mau kasih kamu rasa aman. Aku tidak mau kamu pikir, aku sama kamu karena emosi. Yanyu, mau menikah denganku? Aku mau. Yanyu, jangan menikah dengannya. Yanyu, aku tahu aku salah. Ini semua salah Ruan. Dia yang membuat kita hancur. Kami tidak benar sayang dia. Kami pakai nama dia biar kamu cemburu. Kami ingin kamu lebih peduli. Tapi tak tahu kalau ini bikin kamu sengsara. Ada banyak cara lainnya. Kalian malah pilih cara yang paling menyakitkan. Kamu jangan bohong diri sendiri. Kalau benar peduli Yanyu, Ruan Xingyao tidak punya celah. Kalian cuma cari alasan. Shan Yu, Lu Yifeng. Baru kali ini aku lihat wajah asli kalian. Dulu aku anggap kalian permata di dalam hati aku. Aku tak sangka kalian anggap aku cuma noda. Kalau sudah tak sejalan, buat apa? Buat apa paksa lagi? Aku tulus sama kalian,
Tapi itu bukan cinta. Belum sampai tahap cinta, kalian buat itu hancur. Cinta aku buat kalian buang begitu saja. Karena kalian bodoh, aku temu cinta sejati, jadi malah aku harus terima kasih. Terima kasih, tidak tahu diri. Yanyu, kisah 10 tahun kita, kamu tega buang begitu. Kita tumbuh bersama sahabat sejak kecil. Aku paling kenal kamu, kita dua paling serasi. Lu Yifang, beban berat ini bukan cuma hal kecil. Kisah kita ini sudah lama hancur. Pada orang, pada hal, lewat biar lewat saja. Hilang biar hilang saja. Yanyu, aku sumpah. Aku takkan percaya lagi padamu. Aku cuma dengar kamu. Aku sudah lepaskan kalian. Sekarang, aku anggap kalian bekas teman paling baik. Sekarang, kalian Siu pacar aku. Aku tidak mau orang ganggu. Xu Yanyu, mati saja. Xu Yanyu, mati saja. Yanyu. Yanyu. Yifeng. Kak Yifeng. Kak Yifeng. Mati semua. Ayu. Kak Yifeng. Kak Yifeng. Ayu. Tangkap dia. Dia harus kena hukum. Bawa dia. Ayu. Pisau itu kena tulang belakang lu. Buat dia lumpuh tubuh bawah. Yanyu, kamu tenang saja. Semua sudah kuatur. Ahli top dari luar negeri. Lu Yifeng pasti bisa sembuh. Ayu. Lalu bagaimana dengan Ayu? Dia bagaimana? Kepala Shanyu kena bentur. Dokter bilang, mungkin dia bakal lupa. Sudah panggil dokter saraf. Bisa buat Shanyu sembuh. Lupa juga bagus. Kalau tidak ingat apapun, dia tidak bakal derita lagi. Fuyan Xiu sayang, kamu mau nikah sama Xu Yanyu? Cinta dia, jaga dia, setia pada dia, tidak tinggal dia selamanya. Aku mau Xu Yanyu sayang. Kamu mau nikah sama Fuyan Xiu jadi suami? Cinta dia, jaga dia, setia pada dia, tidak tinggal dia selamanya. Aku mau. Sampai sekarang, kita baru saja sadar, Yanyu sudah benar pergi. Kita sudah tidak mungkin lagi. Cinta sejati bukan soal memiliki dia, tapi soal lepas dia, biar kita jadi lebih baik. Yanyu, moga kamu bahagia. Ayo pergi.